Guys, pernah dengar istilah alam barzakh? Tempat di antara dunia dan akhirat, di mana ruh manusia menunggu hari kebangkitan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah awal dari perjalanan akhirat. Siapa yang selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah. HR. Tirmizi. Di alam barzakh, ruh orang beriman akan melihat cahaya dan merasakan kedamaian. Tapi bagi yang durhaka, kuburnya menyempit, gelap, dan penuh siksaan. Jadi besti, seremnya bukan di film horor, tapi di tempat yang pasti bakal kita datangi suatu hari nanti. Guys, pernah nggak sih mimpi ketemu orang yang udah meninggal? Dalam Islam, sebagian ulama bilang, mimpi bisa jadi salah satu cara ruh berkomunikasi, tapi hanya dengan izin Allah. Kalau ruh orang beriman, biasanya datang dengan wajah tenang, senyum lembut, dan memberi rasa damai. Tapi kalau mimpi itu bikin gelisah, takut, atau terasa berat, bisa jadi itu bukan ruh, tapi gangguan dari jin yang menyerupai. Makanya, kalau kamu mimpi begitu, bangunlah dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri ru'ya. Aku berlindung kepadamu dari mimpi buruk. Kadang bukan mimpi yang penting, tapi pesan yang Allah mau kita rasakan. Guys, pernah bayangin gimana rasanya detik-detik ruh dicabut malaikat maut? Dalam hadis, Rasulullah SAW menggambarkan, bagi orang beriman, ruhnya dicabut selembut tetesan air keluar dari gelas. Tapi bagi orang durhaka, ruhnya dicabut seperti besi yang diseret dari bulu domba yang basah. Malaikat maut datang dengan wajah berbeda, lembut untuk yang beriman, tapi menakutkan untuk yang banyak dosa. Serem, iya. Tapi inilah kenyataan yang pasti kita hadapi. Makanya, sebelum waktunya datang, yuk siapin diri dengan amal baik. Karena setiap napas yang tenang, bisa jadi napas terakhir kita. Guys, pernah dengar kisah tentang suara dari alam kubur? Dalam beberapa riwayat ulama, ada kisah orang yang mendengar suara aneh di pemakaman, tangisan, teriakan, bahkan suara istighfar. Ulama menjelaskan, itu bukan rekayasa, tapi bisa jadi Allah izinkan sebagian manusia mendengar sekilas keadaan alam barzakh sebagai pengingat bagi yang hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya kalian bisa mendengar apa yang aku dengar dari alam kubur, niscaya kalian jarang tertawa dan lebih banyak menangis. HR. Bukhari. Jadi, kalau kamu lewat kuburan dan tiba-tiba merinding, mungkin bukan karena hantu, tapi karena hatimu sedang diingatkan. Guys, setiap manusia pasti mati, tapi cara meninggal nggak semuanya sama. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya semasa hidup. HR. Muslim. Bagi orang beriman, tanda husnul khatimah itu nyata. Meninggal saat beribadah, mengucap kalimat La ilaha illallah, wajahnya tenang dan harum tubuhnya. Tapi bagi yang su'ul khatimah, sulit mengucap kalimat tauhid, wajahnya muram, dan ruhnya terasa berat saat dicabut. Makanya besti, jangan tunggu tua untuk berbuat baik. Karena akhir yang indah itu ditentukan oleh kebiasaan hari ini. Guys, pernah kebayang nggak apa yang terjadi di hari pertama kita di alam kubur? Begitu ruh dicabut dan jasad dikubur, semua orang pergi meninggalkan kita. Hanya amal yang tetap menemani. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, saat mayat diletakkan di kubur, dua malaikat datang, Munkar dan Nakir. Mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? HR. Abu Dawud. Bagi orang beriman, Allah beri keteguhan. Lidahnya bisa menjawab dengan tenang. Tapi bagi yang lalai, lisannya keluh. Dan kuburnya mulai menyempit. Fix Bestie, ini bukan horor film, tapi bab pertama dari perjalanan yang pasti akan kita alami. Guys, tahukah kamu kalau di alam kubur, ada yang tidur nyenyak dalam cahaya, tapi ada juga yang menjerit tanpa suara? Rasulullah SAW bersabda, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Tapi bagi yang durhaka, kuburnya sempit, panas, dan penuh tekanan. Besti? Inilah bukti kalau kehidupan nggak berhenti di dunia. Ruhnya bisa melihat tempatnya di surga, lalu berkata, Ya Allah, segerakan hari kiamat. Setelah mati pun, amal masih berbicara. Mereka memohon agar waktu tak pernah berjalan. Hadis riwayat Tirmizi. Bagi orang beriman, kuburnya lapang, wangi, dan diterangi cahaya. Besti, tahu nggak, detik setelah ruh keluar dari tubuh, manusia langsung diperlihatkan tempatnya, surga atau neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika ruh seorang mukmin dicabut, dua malaikat membawanya ke langit.
Ruh itu harum seperti minyak kasturi. Dan dikatakan, tulis catatan amalnya di Iliyin. Hadis riwayat Ahmad. Tapi bagi orang durhaka, ruhnya berbau busuk, ditolak oleh langit, dan dicatat di Sijin, tempat bagi orang-orang celaka. Sejak saat itu, ruh sudah tahu kemana akhirnya akan pergi. Besti, bukan cuma tubuh yang mati, tapi juga kesempatan untuk berubah. Maka selama napas masih ada, yuk perbaiki diri. Besti, tahu nggak? Detik setelah ruh keluar dari tubuh, manusia langsung diperlihatkan tempatnya, surga atau neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika ruh seorang mukmin dicabut, dua malaikat membawanya ke langit. Ruh itu harum seperti minyak kasturi. Dan dikatakan, tulis catatan amalnya di Iliyin. Hadis riwayat Ahmad. Tapi bagi orang durhaka, ruhnya berbau busuk, ditolak oleh langit, dan dicatat di Sijin, tempat bagi orang-orang celaka. Sejak saat itu, ruh sudah tahu kemana akhirnya akan pergi. Besti, bukan cuma tubuh yang mati, tapi juga kesempatan untuk berubah. Maka selama napas masih ada, yuk perbaiki diri. Besti, suatu hari, semua manusia yang pernah hidup di bumi akan dibangkitkan kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup lagi sangkakala itu, maka mereka bangun dan menunggu putusan. Az-Zumar, 11. Saat tiupan pertama, seluruh alam semesta hancur. Tak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan. Dan pada tiupan kedua, ruh dikembalikan ke jasad. Gunung-gunung berterbangan, bumi berguncang, dan manusia berdiri dalam ketakutan. Itulah hari kebangkitan, Besti. Hari ketika tak ada lagi rahasia yang bisa disembunyikan. Guys, bayangin. Setelah tiupan sangkakala kedua, semua manusia bangkit dari kubur. Tanpa pakaian, tanpa harta, tanpa pangkat. Mereka berdiri di padang mahsyar, di bawah terik matahari, yang jaraknya hanya 1 mil di atas kepala. Keringat menetes, ada yang sampai lutut, ada yang tenggelam karenanya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan belum disunat. Saat itu semua amal dibuka. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tapi bagi orang beriman, Allah beri naungan. Satu-satunya keteduhan di hari ketika tak ada lagi tempat berlindung selain kasih sayangnya. Guys, bayangin. Setelah tiupan sangkakala kedua, semua manusia bangkit dari kubur. Tanpa pakaian, tanpa harta, tanpa pangkat. Mereka berdiri di padang mahsyar, di bawah terik matahari, yang jaraknya hanya 1 mil di atas kepala. Keringat menetes, ada yang sampai lutut, ada yang tenggelam karenanya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan belum disunat. Saat itu semua amal dibuka. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tapi bagi orang beriman, Allah beri naungan. Satu-satunya keteduhan di hari ketika tak ada lagi tempat berlindung selain kasih sayangnya. Guys, di hari kiamat nanti, setiap orang bakal nerima catatan amalnya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa diberikan kitab amalnya di tangan kanannya, maka dia akan berkata, ambillah, bacalah kitabku. Tapi siapa yang menerima di tangan kiri, maka ia akan berkata, aduh, celaka aku. Andai aku tak pernah diberi kitab ini. QS Al-Haqqah 19-25. Catatan itu berisi semua, dari yang besar sampai sekecil niat di hati. Dan saat dibuka, tak ada satupun yang bisa disembunyikan. Makanya Besti, selagi masih bisa nulis halaman hidup kita, tulislah dengan kebaikan. Karena kelak, kita yang akan membacanya sendiri. Guys, setelah manusia menerima catatan amalnya, mereka harus melewati jembatan Syirath, jalan terakhir sebelum surga. Rasulullah SAW bersabda, di atas neraka jahanam ada jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. HR Muslim. Orang beriman akan melewatinya secepat kilat, karena cahaya amalnya menuntun langkah. Tapi bagi orang yang banyak dosa, langkahnya goyah, ada yang tersandung, ada yang jatuh ke dalam api. Setiap amal buruk bisa jadi duri yang menahanmu, dan setiap kebaikan bisa jadi cahaya yang menyelamatkanmu. Besti, inilah momen paling menegangkan, di mana satu langkah bisa menentukan surga atau neraka. Guys, setelah manusia menerima catatan amalnya, mereka harus melewati jembatan Syirath, jalan terakhir sebelum surga.
Rasulullah SAW bersabda, di atas neraka jahanam ada jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. HR. Muslim. Orang beriman akan melewatinya secepat kilat, karena cahaya amalnya menuntun langkah. Tapi bagi orang yang banyak dosa, langkahnya goyah, ada yang tersandung, ada yang jatuh ke dalam api. Setiap amal buruk bisa jadi duri yang menahanmu, dan setiap kebaikan bisa jadi cahaya yang menyelamatkanmu. Besti, inilah momen paling menegangkan, di mana satu langkah bisa menentukan surga atau neraka. Besti, setelah melewati Syirath, tibalah saatnya. Manusia melihat dua pintu terakhir, surga dan neraka. Bagi orang beriman, malaikat menyambut dengan senyum dan berkata, "Selamat datang, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi." QS. Al-Fajr 27:28. Mereka masuk dengan wajah bercahaya, disambut aroma wangi dan kedamaian yang tak pernah mereka bayangkan. Tapi bagi yang durhaka, pintu neraka terbuka dengan suara mengerikan. Api menyala dan malaikat berkata dengan tegas, "Masuklah, ini balasan atas apa yang dulu kau perbuat." Di saat itu semua jadi jelas. Hidup di dunia cuma sebentar, tapi balasannya abadi. Kabar duka datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah bangunan pondok pesantren Al-Khozini tiba-tiba roboh saat para santri sedang melaksanakan salat asar. Data terbaru menyebutkan hingga hari Minggu 5 Oktober, sedikitnya 49 orang meninggal dunia dan belasan lainnya masih hilang. Bangunan bertingkat itu rupanya baru ditambah 2 lantai tanpa memperhatikan kekuatan fondasi. Akibatnya seluruh struktur ambruk seketika. Sebagian besar korban adalah santri muda berusia 12-19 tahun. Tim SAR masih berupaya keras mencari korban yang tertimbun. Semoga seluruh korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan.